Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 Agustus. Judul kita hari ini adalah Jangan Lepaskan Mimpi Anda. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Dari kitab Bilangan, bab 14, ayat 6-8 dan ayat 10. Mimpi yang masih baru itu sangatlah rapuh. Seorang pemimpin perusahaan yang besar mengatakan, mimpi itu seperti gelembung sabun yang berterbangan di atas batu karang yang tajam di saat angin sedang kencang. Mimpi yang masih baru itu sangatlah rapuh karena kita belum punya cukup banyak waktu untuk mengembangkannya. Digambarkan seperti ini. Pohon oak pada usia 1 tahun bisa dicabut sampai ke akar-akarnya oleh seorang anak kecil. Pohon oak kita tahu dengan 600 jenisnya di bumi ini, itu adalah pohon besar sekali dan adalah pohon dengan usia yang paling panjang. Data menunjukkan bahwa usianya bisa melebihi 1000 tahun. Kebanyakan melebihi 700 tahun. Pada usia 1 tahun, dia belumlah apa-apa. Bahkan informasi yang lainnya mengatakan bahwa pohon oak baru benar-benar bertumbuh setelah 50 tahun. Pohon pepaya saja pada usia 6 bulan sudah berbuah. Orang dewasa yang besar pun tidak bisa mencabutnya sampai ke akar-akarnya, bukan? Pohon oak 1 tahun bisa diangkat oleh seorang anak kecil sampai ke akar-akarnya. Seperti itulah mimpi yang baru. Mimpi yang baru bisa diangkat sampai ke akar-akarnya karena dia masih sangat rapuh. Tapi saat dia melewati beberapa waktu, katakanlah angka tadi, 50 tahun, pohon oak tidak akan bisa tercabut, bahkan oleh badai sekalipun. Mimpi yang baru juga mudah hancur oleh orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat dengan kita, anak, adik, kakak, suami, istri, ayah, ibu, semua orang yang dekat dengan kita akan mudah mengambil mimpi itu karena mimpi itu sangat rapuh. Selain itu, yang paling pasti adalah karena orang-orang dekat itulah yang paling tahu mimpi kita. Harapan dan mimpi kita mungkin saja bisa bertahan dari serangan orang asing, tapi tidak dari serangan orang yang dekat kita. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjaganya. Joshua bin Nun dan Kaleb datang membawa berita luar biasa, informasi yang lengkap tentang negeri terjanji yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi ketika mereka pulang, mereka hanya berdua saja yang mengatakan bahwa negeri itu luar biasa indah dan suburnya. Teman-teman pengintai yang lain yang jumlahnya lebih banyak mengatakan bahwa negeri itu penuh dengan raksasa. Digambarkan suku Enak itu adalah raksasa yang kalau kita berdiri di sampingnya kita hanya sebesar belalang. Dan semua digambarkan secara negatif. Ingat saudara-saudara, mimpi-mimpi kita dikurung oleh informasi yang negatif. Dan lingkungan kita selalu mengurung kita dengan menakut-nakuti. Hanya 2 orang dari sekian banyak pengintai yang dikirim ke tanah terjanji itu untuk mengintai selama 40 hari yang mengatakan bahwa negeri itu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya 2 orang dari sekian banyak yang berpikir positif. Maka jagalah mimpi kita, buat itu berhasil, buat itu terwujud, karena mimpi Anda adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi sangat ringkih, gampang
hilang, menguap hanya oleh hembusan angin. Pertanyaan kita hari ini, bagaimanakah kondisi mimpi Anda sekarang? Masih mudakah? Atau sudah berakarkah? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.